Kami ini sedang proses pembatalan sertifikat SHGB atas nama PT IAM dan beberapa SHGB SHM-nya Pak individu-individu. SHGB ya yang dimiliki oleh anak-anak perusahaan kami itu sebetulnya merupakan lahir dari tanah atau lahan tambak yang telah abrasi dan dulunya itu adalah daratan. Masa iya sih Menteri Kelautan dan Perikanan nggak bisa langsung melihat dalangnya? Ya makanya kita sedang dalam menuju ke sana. Tahu saya Bapak juga KTA-nya Gerindra kan? Lalu apa yang Bapak takutkan? Atau kenapa Bapak begitu berhati-hati? Karena atau Bapak memang sedang seperti yang disinyalir banyak orang juga sedang membawa pesan di luar yang selama ini sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Sungai diuruk, itu juga kerjaan siapa? Kalau nggak ada yang ngaku, nanti swadaya lagi, atau apa gitu kan? Nah terkait masalah kenapa saya sebut PIK, gitu kan? Bahkan saya berani ngomong ini kelakuannya aguan. Dasarnya apa ya Pak ya? Loh, buktinya ini apa bukan Pak? tanya dasar di sini, ini bagian dari materi gugatan. Udah. Langsung ditanggapi boleh? Langsung ditanggapi. Udah jadi materi gugatan. Maksudnya gini, pemagaran laut, pengurugan sungai, kemudian gusuran segala macam udah jadi materi gugatan. Oke, kita jawab dulu boleh ya Pak Khalid ya? Karena Silakan. jenengan melebar, saya ini yang mengadvokasi masalah. Ini akhirnya bahas proyek PIK. Jadi begini Pak, PSN PIK dan proyek PIK itu dua hal yang berbeda. Ya kalau proyek PIK itu buat perumahan Pak. Kalau PSN PIK Pak, tanah ini masih kosong dan di situ di aturan tidak boleh bikin perumahan. Nah tadi kita sudah datang ke sana. Sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu ya tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Karena kalau nggak nyampe sini gitu katanya. Ya, saya nggak mau debat. Hoax ya saya kira misalnya kalau ada yang menggunakan kata SHGB pagar laut seolah-olah yang terjadi hari ini adalah laut yang kemudian disertifikat, itu tidak benar gitu. Karena yang terjadi SHGB ya yang dimiliki oleh anak-anak perusahaan kami itu sebetulnya merupakan lahir dari tanah atau lahan tambak yang telah abrasi dan dulunya itu adalah daratan. Kemudian juga SHGB itu juga diperkuat, ada perda ya, ada perda dari pemerintah Kabupaten Tangerang nomor 23 tahun 2024 ya, kita beli melalui rakyat, bayar pajaknya, ada izin lokasinya, ada pemanfaatan ruang lautnya. Jadi saya juga tidak habis pikir ketika banyak orang menanggapi ini seakan-akan lebih tahu daripada dulunya sawah. Ya justru itu ini Tambak aneh juga. Kalau sawah itu ada di sisi ada di bibir pantai itu kan aneh, mana ada sawah seperti itu kan. Nah maksud saya begini, sebagai orang yang memang tumbuh besar ya di situ dan tahu persis bagian mana saja memang yang ada abrasi dan mana yang tidak. Ya memang saya juga perlu sampaikan, publik juga harus tahu ada bagian-bagian yang sudah pernah mengalami abrasi memang, tetapi tidak terlalu besar. Dan sebagiannya sudah terselamatkan dengan penanaman mangrove secara swadaya dan ada juga yang menggunakan program-program CSR, kemudian juga ada juga dari pemerintah. Itu sudah ada yang sudah kembali gitu. Jadi kalau dikatakan ini tadinya darat kemudian hilang, saya pikir jumlahnya juga tidak terlalu signifikan gitu. Banyakkah persentasenya misalnya? Ya ada lah, mungkin di bawah 10% lah. Oke, tapi termasuk di bagian pagar laut seluas sepanjang 30,16 ini, apakah masuk dalam bagian situ? Yang saat ini sudah sangat jauh dari situ. Artinya yang pagar ini memang betul-betul laut dia, bukan lagi bibir pantai kan. Masa iya sih Menteri Kelautan dan Perikanan nggak bisa langsung melihat dalangnya? Ya makanya kita sedang dalam menuju ke sana ya.
Nah gitu. Kekuatan dukungan politik penuh diberikan pada Bapak. Ini bukan untuk mengatakan bahwa hukum harus berdasarkan pada kekuatan politik. Artinya sebenarnya semua rosonya publik, semua rosonya nelayan ada untuk mengetahui siapa di belakang pagar laut ini, dan itu juga sesuai dengan perintah Presiden. Makanya tadi saya katakan dukungan politik untuk Pak Treng sebenarnya luar biasa, bukan 100%, 105%. Tidak melihat ada kegeraman yang sama dengan publik, kegeraman yang sama. Apa saya harus kayak gitu kan? Tidak seperti itu, tapi tidak memiliki frekuensi kejengkelan yang sama dengan publik dan mereka yang merasa begitu empati pada kelompok nelayan termarginalkan. Padahal Bapak Menteri Kelautan Perikanan yang harusnya menjadi Bapak nelayan. Begini, andaikan Bapak memang harus berhati-hati. Kita lihat yang memerintahkan pembongkaran pagar laut Presiden. Presidennya adalah Partai Gerindra. Yang mengatakan bahwa ini perintah Presiden adalah Sekjen Partai Gerindra yang menjadi pimpinan MPR. Ketua Komisi 4 adalah Gerindra. Setahu saya Bapak juga KTA-nya Gerindra kan? Lalu apa yang Bapak takutkan? Atau kenapa Bapak begitu berhati-hati? Karena atau Bapak memang sedang seperti yang disinyalir banyak orang, juga sedang membawa pesan di luar yang selama ini sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Pesan apa? I don't know, you tell me. Tidak ada Mbak Rosi, nggak ada pesan, nggak ada apa. Tapi yang pasti saya sudah melakukan apa yang sudah lakukan. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses. Kalau saya menjanjikan dalam waktu yang tidak lama mudah-mudahan bisa terungkap. Pak Treng, ini tentang pembangunan 30 km pagar laut yang nggak ketahuan sampai sekarang siapa yang membangun dan ternyata. Ini kan sedang dalam proses ya. Sedang dalam proses kan. Tapi sampai sekarang kan nggak ketahuan Pak. Kan baru beberapa, kan udah ada pemanggilan kan udah. Baik, kalau begitu saya ingin mengatakan begini, ini tentang penyelidikan 30 km pagar laut, tentang kepemilikan lahan yang juga dianggap cacat materi. Kalau dari kami adalah tentang siapa yang membangun pagar itu. Tentang apa? Tentang yang siapa yang membangun pagar itu. Tentang siapa yang persis, itu yang justru menjadi banyak pertanyaan publik. Kalau kepemilikan lahan itu ranahnya adalah ATR BPN. Nah, kalau seperti ini saya melihat ya Pak Treng, kok Menteri KKP sepertinya karena ini tentang otoritas Bapak. Ini yang terdampak adalah para nelayan yang termarginalkan. Kok sepertinya Kementerian KKP ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini kayak nggak tahu apa-apa ya Pak? Ya sebenarnya nggak juga. Kan semua udah tahu yang namanya pemberian sertifikat di laut itu udah pasti nggak boleh. Dan itu ada di dalam undang-undang. Jadi kalau kemudian sama seperti kita, di mana itu? Contoh misalnya, kegiatan pembangunan dari pesisir ke laut itu harus memiliki izin kesesuaian ruang laut. Dan itu harus izinnya lewat Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi apabila ada kegiatan yang tidak memiliki izin itu, maka kita hentikan dan kita stop. Dan di seluruh Indonesia sudah kita lakukan itu. Atau sebenarnya KKP tahu, tetapi karena ini bagian dari yang disebut proyek strategis nasional, mengamankan apa yang menjadi perintah Omnibus Law tentang investasi, dan ini tentang sesuatu yang sangat sensitif, mengamankan satu kebijakan, maka saya kira kalau itu Rosi yang paling tahu lah daripada saya. Jujur asli, saya betul-betul fokus kepada bangunan yang tidak memiliki izin di tengah laut. Pak Treng, apakah publik melihat Pak Treng sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak cukup memiliki suara yang keras untuk menentang ini? Padahal ini tentang laut yang tadi dikatakan oleh Ketua Komisi 4 dan banyak orang, ini kita pasti panggil. Ini bukan milik per orang, bukan milik perusahaan. Iya betul. Laut itu adalah common property yang tidak bisa dimiliki oleh pribadi, tapi itu adalah milik semua orang. Kita pasti panggil karena kita tahu dua perusahaan itu juga dari Pak Menteri ATR. Publik melihat bahwa Menteri ATR BPN ini jauh lebih terbuka soal siapa di belakang ini. Sementara Menteri KKP yang bapaknya nelayan, yang dirugikan karena pagar laut ini, cenderung tidak ingin mengatakan siapa di balik pembangunan pagar laut ini. Mbak Rosi,
Kalau yang di ATR itu Sorry maaf ya Pak ya, harusnya Pak Menteri yang jauh lebih marah dengan adanya 30 km pagar laut ini karena anak-anaknya Bapak yang terkena dari kemarahan pagar saya sudah saya refleksikan di dalam penyegelan. Itu kemarahan saya. Tapi ada orang yang marah-marah nggak jelas kan. Kalau saya marahnya jelas. Jadi kemarahan saya adalah saya refleksikan dalam bentuk penyegelan. Kan saya marahnya dengan cara ya itu cuma memang sanksi administratif. Di undang-undangnya dikatakan begitu. Gitu. Kita tidak sampai lebih dari situ. Kalau Bapak, Nah ini hikmah menurut saya yang kemudian tadi hikmah buat siapa Pak? Tidak hikmah untuk para nelayan, mereka sudah hikmah untuk para nelayan dong. Jadi tadi di Kementerian di Komisi 4 juga sudah diminta ada kesimpulan situ bahwa untuk dievaluasi tentang undang-undang kelautan, undang-undang yang berkaitan dengan kelautan untuk kemudian bisa disinergikan. Itu kan menjadi bagus karena ini poin-poin seperti ini harus bisa masuk sehingga orang juga tidak bisa sembarangan aja main entry ke laut dengan bebas gitu.